Bapa adalah satu, 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi kita dengarkan dan kita percaya dan kita sering dengar bahwa Kristen itu adalah Tuhannya pernah mati menurut Bapak tadi. Nah, kalau dia pernah mati berarti rohnya tidak ada dalam jasad, berarti berpisah. Jadi tidak selamanya aku dan Bapak adalah satu, pernah berpisah selama 3 hari. Nah, ini mudah sekali kok katanya. Pertanyaannya kok ecek-ecek gitu kayak tadi. Gimana ini aja ini sudah ketabok gitu loh. Itulah teman-teman ya. Makanya dia tadi juga menyangkal bahwa Yesus itu manusianya berbeda dengan manusia pada umumnya. Siapa bilang? Yesus sangat manusiawi loh teman-teman. Kenapa? Yesus dilahirkan oleh ibunya itu manusiawi seperti bayi pada umumnya. Kenapa di mute bro? Takut Gitu ya. dengar ceramah Ustadz itu mengatakan bahwa Terus Muhammad kedua, 15:1. Hah? Ini dulu ini orang dibuang dulu deh ke Kenapa Bantar langsung Gebang. takut gak kalau sama saya kan? Wow, terguncang. Bisa nggak haleluya dibuang ke Bantar Gebang Itu dulu? ada dibuang ke Yaman, bro, itu. ada senpai di bawah. Mualim Umar. Iya. Mualim Umar. Naik langsung ngomong. Ya inilah kalau ajaran Paulus ini tidak ada etika hidup di Republik ini. Bang Ini Haleluya. ya hari Rabu. Bang Haleluya. Bang Haleluya. Mohon maaf. Harusnya Anda sebagai tamu yang baru hadir harusnya ya hargai yang lebih awal. Ya. Suaranya double-double Setidaknya. mengganggu. Coba ini Itu noise-nya mengganggu dihilangin banget, dulu, Bang. haleluya. Apanya? Noise-nya dihilangin dulu. Cabut headsetnya, matiin handphonenya. Udah Makanya- tidur. Kalau dikasih koin, dia kasih koin, Udah bagus, suruh pergi aja Bang Andi. Udah, Mana? kalian gak usah buat prank karena Jadi- kalian malu takut sama saya. Itu ya. Jadi saya kembalikan dulu ya ke topiknya tadi ya. Ayo, Kalau ayo nggak kau ngerti debat sama topik- saya, ayo. Ada diam dulu. Iya, Bang itu di Haleluya. orangnya udah nggak ada, nggak usah Bisa. kau Ya kenapa kamu atur Bisa saya? diam nggak? Saya mau ngomong, kenapa kamu Ya yang saya atur dong, karena itu kan menyangkut Ya tentang kalau kamu mau Alkitab, mengatur kau di paksakan. sini, aturlah keluargamu supaya nggak makan babi. Itu lu Udah, atur. kau itu nggak ada mental, makanya kau nggak berani keluar komal kau, paham kau? Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, ini orang nggak pernah berani keluar komalnya ini, kenapa? manusia Nggak ada sama ilmunya. dengan kita. Pertanyaannya aja bodoh. Dia lahir Ya kan? itu Makanya dilahirkan nggak berani seperti bayi, sama dengan bayi pada Tapi kalau saya umumnya, sudah masuk gitu pada ya. ketakutan semua ini. Kenapa saya katakan Nah, Yesus kenapa? itu Karena mereka tahu bayi akan saya sama bongkar pada gitu loh, umumnya? dari sisi mana. Karena ya manusiawi Apalagi gitu ini loh. yang punya komal ini siapa ini si Umar ini. Semalam Nah, ini lagi orang main ini, treatment. bisa nggak sih diturunkan dulu ini orang nggak? Gantian kita Tinggal di bicara. dunia. Pak, Siapa juga kamu mau bicara di sini? Siapa kamu? Kau juga siapa kau rupanya di sini? TikTok Ya ini saya Muslim, saya mayoritas di Indonesia. mayoritas saya mayoritas di dunia. Ya emang kamu tinggal di dunia. Saya mayoritas di dunia, paham Kamu kau? itu orang terkucilkan di sini. Kau itu Kamu orang itu warga terkucil. masyarakat kelas 2, haleluya. Kamu itu di bawah telapak kaki gua. Buktinya di sini Mestinya apa? kalau Main saya menu, buang air kan? besar, kamu yang jilat pantat saya. Kamu itu nggak ada apa-apanya di Kau Indonesia. tak tahu, kau itu di mana-mana Kamu gak ada jadi apa-apanya. sampah. Gitu loh, makanya lu diam di Itu sini. sampah kau tahu kau, sampah. Paham kau? Makanya sepanjang Nangis kamu kau masih kalau saya menuhankan datang, nangis kau kalau sepanjang saya kamu datang. masih Nangis. menuhankan manusia, kamu nggak bisa apa-apa. Lagi kau menuhankan itu, Iya. lebay kalau malah baik. Ya, Apa? Ayo kita mulai. Ayo kita Mulai mulai. lagi. Ayo kita mulai diskusinya. Ayo kita mulai. Nggak usah bang, Kalau gitu. cuma dia jadi Jadi mute-mute, orang nggak bisa diatur. Umar. Cuma ya. Siap. Kau yang nggak bisa diatur, makanya kau nggak berani keluar komal. kau. Dari Diturunkan dulu aja kau dulu begitu. bang Omar. Ah, Bang Omar takut diturunkan kau kali kencing orang kau di kayak gini. Tengok lu, jangan-jangan udah kencing kau di celana. Tengok lu. Diganti orang yang bisa Udah bahasa kencing kau di Indonesia. celana. Betul. Ya orang Kristen jangan ada yang naik sama sini Yang kalau ada pernah Islam ini, kencing ya. di celana Karena itu dia adalah nggak ada Tuhanmu. ilmunya ini. Ini bodoh. Tuhan yang pernah kencing di celana itu Tuhannya, haleluya, namanya Yesus. Ada nggak yang menyangkal kalau Yesus itu pernah kencing? Ya hanya Tuhannya, haleluya, yang pernah kencing. Itulah ya. Jadi saya kembali dulu, saya lengkapi tadi bahwa apa? Yesus itu manusia seperti kita semua. Dia dilahirkan di kota Daud, dia pernah menjadi bayi, bertumbuh besar sama halnya dengan bayi pada umumnya. Siapa bilang dia berbeda dengan bayi pada umumnya? Tidak ada bayi, dan termasuk bayi Yesus itu langsung bisa bekerja mencari nafkah waktu dia masih bayi. Enggak. Manusiawi dia sampai dewasa, sama dengan kita. Dia butuh capek, dia tidur, dia makan, sama dengan kita. Gitu loh. Apa bedanya? Makanya tadi saya tanya, apakah manusianya Yesus itu bertuhan? Apakah tubuh Yesus itu adalah Tuhan? Dia jawab, iya, tubuh Yesus adalah Tuhan.
Artinya, kalau tubuh Yesus adalah Tuhan, Anda pernah kurang 3 hari karena dia pernah mati, gitu loh. Nah ini aja tadi sulit untuk dijawab. Itu sih dari saya teman-teman, bukan saya mau ambil alih, cuman orang kayak gini memang harus diberi peringatan bahwa Harus, apa harus, ya? betul. Janganlah Harus digituin. janganlah menuhankan fisik Yesus. Dia manusia gitu loh. Kalau Anda mau menuhankan rohnya ya silakan. Itu aja sih dari saya. Lanjut yang lain, makasih. Apa urusanmu kalau kami menuhankan Yesus, Sandi? Saya tanya dulu, Bang. Ya kalau Anda menuhankan Yesus artinya Anda menuhankan laki-laki yang bertitit kayak kata Henritan gitu loh. Oke. Ya untuk itu kenapa ya ini orang-orang ini loh. Anda Iya tahu kan, sendiri iya, kan, kan? Yesus Katanya dia itu gitu. Oke, di saya Markus coba- 16 saya 19 coba, ya kan, dia santai terangkat ke sama surga kamu. bersama Kamu nggak berani diam, fisiknya. kan? Setelah sampai di surga, dia tuh ada Berani fisiknya diam di dia, surga. Jadi Makanya saya bilang Yesus ini, itu di berani di surga kandangnya masih doang. berjenis kelamin laki-laki gitu ya. Oke, Dia udah. masih berjenis Oke, kelamin kau dulu laki-laki. ngomong ya. Oke, silakan. Dia punya fisik di surga, laki-laki dia. Sedangkan Bapak di surga itu nggak punya fisik. Jadi kalau ada Kristen mengatakan dia adalah Yesus, berarti dia menuhankan anak Maria yang laki-laki itu di surga. Dia kesampingkan ketuhanan Bapak yang pernah mengutus Yesus. Inilah namanya ajaran pagan. Yang pernah mengutus Yesus dia tuh nggak tuhankan, tapi utusan yang pernah disunat di muka bumi ini, yang pernah disusui oleh ibunya, itulah Tuhannya. Haleluya. Artinya kalau dia bertuhan kepada Yesus, artinya dia bertuhan kepada manusia laki-laki yang ganteng itu. Dia menyembah laki-laki yang ganteng yang pernah disunat. Mantap kan? Dan sayangnya adalah Tuhannya pernah mati 3 hari 3 malam. Oke, gantian kita ya. Pantas nggak sih kira-kira menuhankan yang pernah mati, teman-teman? Lihat kan tak berani dia ini. Makanya Anda diam dulu, saya mau nanya ini dulu. memang gak ada ilmunya. Ibu Farida, pantas nggak menuhankan Malu gak manusia kalian yang punya pernah orang mati? seperti ini? Ya kan? Pantas Gara-gara nggak? dia Tolong, coba. ya, sebentar. Masuk akal nggak? Haleluya, sebentar. Saya mau jawab pertanyaan Bang Iya. Handi. Iya. Ini menurut saya, Tuhan bagi saya itu gak bisa disamakan, dan memang gak pernah sama dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, kalau masalahnya seperti yang dijabarkan dalam Kristen, seperti kayak Yesus, mohon maaf, bukan cuman tidak percaya, tapi ya ketawa sendiri, kok Tuhan sama tubuhnya dengan kita? Gimana? Bang Haleluya, gini, Bisa saya jawab? begini ya Bang. Loh, Bang sekarang Haleluya, kan tunggu. sudah bertanya. Kok kalian Enggak, saya nggak mau bertanya. Kalau Bang Handi Loh, bertanya, oh, hanya percaya menyimpulkan Mbak Farida, begitu? Ibu Farida, kalau Tuhan kayak gitu percaya. Saya bilang bukan cuma nggak percaya, tapi juga ketawa ya, jujur ketawa. Sekarang aku bukan mau tanya Bang Haleluya. Begini, Ya, belum siap juga ya? kalau Oke, misal silakan. enggak mau bertanya. Enggak ada yang perlu dipertanyakan, soalnya sudah ada Kita yang akan pernah mewakili. bertanya. Kalian kan mayoritas, bebas menyimpulkan. Silakan. Enggak, aku cuman mau bilang gini. Kalau misalkan ada yang bilang Tuhan Anda itu apa ya? Pernah berak, pernah pipis, pernah apalah. Jangan marah sama yang mengatakan begitu, Bang Haleluya. Itu kesalahannya ada pada Anda sendiri yang mengimani Yesus itu Tuhan. Kenapa kok Yesus itu dipakai simbol dalam keyakinan Anda? Padahal Tuhan itu nggak bisa dipersamakan dengan apapun. Nah, kalau begitu sama aja Anda itu merendahkan Tuhan Anda sendiri. Masa Tuhan dijabarkan pakai kolor, disalib? Itu kan kalau diolok-olok sama yang lain yang nggak sekeyakinan, nggak sama keyakinannya. Nah, salah siapa? Tuhan kok dijabarkan Farida, seperti maaf. manusia. Oke, udah selesai? Bu Farida, malah nggak pakai kolor kok. Oke, udah selesai kan? Itu menurut Dengarin baik-baik. pendeta. Dengarin kalian baik-baik. Iya, ayo silakan. Allah punya kaki, Allah punya betis. Loh, kok nggak Allah punya jawab? mata. Ini kok nggak Wajah dijawab, kok larinya ke sana? pertanyaan saya. Loh, ini Allah Allah punya ya, titik. jawabannya Katanya mau bisa. menjawab. Tiba Katanya dengan mau saya, menjawab, dia mereka bertanya terbincang. malah. Coba.
Katanya mau menjawab, kok bertanya? Ketika dia bicara saya diam. Makanya saya bilang, makanya dari awal saya masuk saya udah tahu. Ya kalau udah lu kita- turun aja. Katanya mau menjawab lihat, pertanyaan. kan? Malah Tapi bertanya kalau saya balik. nanti balas-balas suaramu, Ya kalau akhirnya kamu gak dikit, punya tapi ilmu itu mending nggak turun ada- saja. Katanya ada mau etikanya. menjawab. Coba tiba giliran saya Katanya mau menjawab. Ya ini mau saya jawab. Ya jawab. Apa pertanyaannya Ya yang sudah, lu mau kamu jawab? diam dulu. Kau tadi Apa pertanyaan yang lu mau kamu jawab? tadi dengerin dulu. Apa Saya pertanyaan yang lu saya mau jawab? lihat aja. Apa? Dengerin dulu. Kamu tadi menyimpulkan mau bilang apapun saya diam. Ya, itu artinya saya ini ya punya disiplin ilmu. Nah, sekarang giliran saya bicara, nanti kamu kalau nggak terima, Disiplin kau ilmu, kamu sekolah di mana? Kamu sarjana apa? lihat kan? Apa? Kamu sarjana apa? Lihat. Disiplin ilmu apa? Ayo. Kamu belum ada nyali. Enggak, kamu kuliah di mana dulu? Kamu kuliah di mana dulu? Disiplin ilmu apa? Ah, ini mengalihkan topik kan? Tadi kamu Jika bilang saya mau disiplin menjawab, ilmu. Ini Kamu makanya saya ilmunya bilang si apa? Handi Kamu pernah ini kuliah di sudah mana? kami kenali oleh pendebat Kamu Kristen. Ini pernah ada ilmu. kuliah di mana? Dia ada berani Disiplin di komalnya ilmu lu sendiri. apa? Mulutnya koar-koar. Nggak berilmu. Disiplin ilmu SD Ini aja dari kagak grup lulus. WA, biar kalian tahu, mulai dari grup WA ini udah Disiplin sangat ilmu takut sama saya. lulus aja SD kagak Makanya saya lulus. datang langsung dibilang turunin aja tuh, turunin aja. Kamu Ini. pernah Karena kuliah dia di tahu. mana? Kamu pernah Jadi saya kuliah di pahami. mana? Ya, Kamu pernah kuliah di mana? Jawab dulu. dan saya pun tahu biar kalian tahu Kamu dia orang pernah Syiah. kuliah di Ini mana? orang Syiah ini, Aku Syiah pernah ini. kuliah Dulu di dia ini Universitas pernah ngaku sama saya, Muhammadiyah. dia Aku itu Syiah. S1, Ya. aku Dia sarjana. Syiah. Aku ada ijazah. Kamu sekolah dulu pernah kuliah di mana? Saya ini Nah. mau menjawab soalan Kamu kalian. pernah kuliah di mana? Jawab dulu. Aduh, jangan begitu. Apa disiplin ilmu apa? Kamu pernah kuliah di mana? Sekolah kok, nggak usah bawa Ya kamu sekolah lah. pernah kuliah di mana? Katanya disiplin ilmu. Disiplin ilmu lu apa? Kamu bergerak di ilmu apa? Ilmu apa yang kau miliki? Sebut nama Ablamu. Kamu pernah sekolah di mana? Bro. Coba. Kamu pernah sekolah di Bukannya mana? saya tidak mampu menimpa-nimpa. Kamu pernah sekolah di mana? Jawab dulu. Ya kan? Nggak ada Kamu gunanya. pernah sekolah di mana? Karena Kuliah di mana? mulutnya si Kores lebih parah dari sini. Saya Ilmu sumbat. apa yang kau pakai? Disiplin ilmu udah nggak apa zaman lah. yang kamu Henti, pakai, bro? berubahlah kamu kalau mau debat diskusi itu berubah. Disiplin ilmu apa yang Bisa kau nggak? pakai? Mana? Kamu Udah. jelaskan dulu. Kamu pernah Kembalikan kuliah di topik. mana? Ini saya itu Kamu nggak urusan boleh kamu. bicara sebelum kamu kasih tahu kepada kita di ya sini. iya, memang kamu begitu. pernah Kenapa? kuliah di Di mana? Komalmulah kau bisa berbuat Kamu sesuka hati. pernah Padahal kau nggak kuliah sadar. di mana? Gampang aja nih Komalmu ini saya hanguskan. Pernah kuliah di Gitu mana? loh. Pernah Jadi kuliah di jangan mana sok kau? mentang di Komalmu, di kandangmu, kau Pernah semena-mena kuliah gitu. di mana? Nggak ada pengaruh, bro. Pernah kuliah di mana? Malah Katanya diskusi disiplin itu, ilmu. diskusi itu, bro. Pakai akademis sedikit lah. Iya, Pintaran akademis dikit kamu lah pernah kuliah di diskusi. mana? Ya. Pernah kuliah di Kamu mana? itu harus sadar diri gitu loh. Kamu pernah kuliah di mana? Jadi tadi ketika kau bicara saya dengerin Kamu gitu. pernah kuliah di mana? Gimana Tiap sih kamu kamu kata bicara si Farida pun saya dengerin. ilmu Tiap si akademis Farida SD si aja Pindul kagak saya dengerin lulus. juga. Tiba giliran saya kau langsung terguncang. Iya, kamu Inilah kuliah di hebat mana saya. dulu? Kasih tahu dulu Kenapa kita. pendebat Islam terguncang kepada saya? Kamu pernah Karena kuliah di saya mana tahu. dulu? Gitu loh. Karena Jelasin setiap dulu lawan sama debat saya kita. orang-orang muslim Kamu ini pernah ada kuliah di mana? jin ifrit di Beginilah tubuhnya. orang-orang ini Makanya tidak punya kepanasan. disiplin ilmu, Sedangkan saya tidak bisa membawa Roh Kudus. akademik, hanya Makanya korban mereka daripada kenapa? doktrin aku. Dalam tubuh-tubuh mereka ini sehingga dia akan ada menuhankan nempel jin-jin manusia, ifrit. gitu loh. Mereka kepanasan Bagaimana ngadepin kamu bisa saya. pinter sepanjang kamu Inilah bersamaan hebatnya menuhankan orang-orang manusia, Kristen, gitu loh. ya kan? Yang namanya Membawa manusia, Roh Kudus sesama manusia itu sehingga gak dituhankan. yang ada di tubuh lawan Menurut debat tadi saya Ibu itu akan Farida kepanasan bahwa jiwanya. Yesus itu manusia Bahkan akan terbakar. sama seperti kita. Sampai kadang Dia mereka ini pernah akan berteriak, tidur, "Sherlock, dia Sherlock, capek, open dia camp, kerja, Sherlock, dia Sherlock, makan, open camp." dan Begitu seterusnya. ramai mereka ini. Dia pernah Coba. mati 3 hari 3 malam. Tetapi Masih yang pantas paling kah diri, manusia yang ketika pernah kamu mati tidak 3 hari ada 3 malam ilmunya, itu saudara dituhankan, kamu gitu loh. diam gitu loh. Bagaimana mungkin seorang manusia Padahal kalau tadi saudaramu pernah bilang mati gantian 3 hari 3 bicara, malam, oke saya diam. sepinter-pinter apapun, seakademik Apakah apapun kalian nggak kau, malu membiarkan sarjana-sarjana begini pun saudara kau, kalian? sepanjang kau menuhankan manusia malu nggak kalian? bisa. Kenapa? Gantian Karena bicara manusia nggak ini mampu. itu Hah? sering dipermalukan Nggak di malu muka kalian ya bumi. membiarkan orang seperti ini Bayangkan saja dikandangkan sendiri teman-teman loh. ya,
Ya, Yesus yang dia tuhankan ini itu sering Dari tadi dipermalukan kamu di muka bicara, bumi. saya diam. Yang Apapun pertama yang kau yang simpulkan, mempermalukan saya Yesus diam. itu adalah Saulus. Tiba gitu ya. giliran Saulus itu saya sendiri punya mempermalukan hak Yesus. jawab. Belum lagi Langsung orang-orang berpuncak. tentara Romawi itu bagaimana Apa enggak meludahinya malu? dia. Orang lain yang waras Bagaimana pun dia melihat, memberi oh mahkota begini. berduri. Bagaimana menelanjangi udah pergi dia. Bagaimana menelanjangi dia dan seterusnya gitu loh. Bagaimana si Haleluya mau diskusi? Dia punya disiplin ilmu apa? Saya tanya dia pernah kuliah di mana, sarjana apa, disiplin ilmunya apa. Aku jelas, aku sarjana S1 Universitas Muhammadiyah gitu loh. Saya disiplin ilmunya ya lintas agama gitu loh apa. Saya tanya balik nggak bisa apa-apa. Jadi buat apa mau disiplin ilmu akademis dari mana? Lu punya title akademik. Lu punya ijazah kayak gitu? Nggak ada, SD aja juga cuma lihat halaman sekolah pulang lagi tidak pakai sepatu pergi sekolah. Gimana kamu Haleluya? Mau diskusi kayak begitu? Sok tahu. Dari pagar pulang lagi, Bang. Iya. Ditanya baik-baik sekolah di mana, akademis lah, disiplin ilmu, lu kiper. Emang enak. Gitu Ya loh. itu sebenarnya apa ya, jawabannya itu melenceng dari pertanyaan. Sebenarnya bilang gitu itu cuman apa ya, mau menghindar karena dianya mungkin udah nggak bisa menjawab gitu kan dengan pertanyaan Anda tadi gitu kan. Terus dengan penjabaran yang apa, yang Yesus itu sama manusia seperti kita kan gitu kan. Tapi dia malah mau menyangkal karena sudah terlanjur meyakini kalau Yesus itu Tuhan. Padahal sebenarnya insya Allah dia sendiri juga sadar kalau Yesus itu manusia juga sama-sama dengan dirinya begitu. Tapi Saya kira begini ya, saya kira begini. Geset ulang. Saya kira begini, maksudnya begini ya. Coba Ya. kita dengar lagi jawaban dia sekitar berapa menit begitu. Kalau 10 detik pertama dia tidak menjawab, tendang lagi nggak apa-apa. Tendang lagi. Pokoknya Nggak gitu aja aturan mainnya. Silakan. Ya, gini. Mualim. Bang Handi coba diamin dulu ikuti dia dulu gitu. 10 Ya, detik pertama dia tidak menjawab, langsung ditendang aja lagi bokongnya itu. Silakan Oke. Mualim. Oh, iya benar. Iya begitu. Ya itu pertanyaannya kenapa Anda menuhankan manusia yang pernah mati, itu aja sih. Yang ini, pertanyaan yang ini dari dulu setiap saya nyimak room kayak gini, nggak pernah ada jawaban yang jelas dari pertanyaan ini, Bang Handi. Mesti ya dalihnya mereka itu apa? Yesus sama Bapa satu, Yesus sama Bapa. Nah, padahal udah jelas Bapa sama Yesus. Kok bisa-bisanya dibilang satu? Namanya aja udah lain, Bapa Yesus. Kok bisa jadi satu? Itu yang kita ini apa ya, gagal paham. Ya kalau saya sebenarnya jadi oten itu, kalau saya jadi oten yang jujur, ya saya akan percaya diri atau pede saya dengan lantangnya. Saya akan mengatakan bahwa ya benar begitu. Kami menuhankan manusia. Terus pertanyaannya, oh berarti Tuhan mau pernah mati? Iya. Lalu kenapa? Kenapa Tuhan mau bisa mati? Ya karena kan Tuhan Maha segalanya tuh. Termasuk dia bisa mati, dia bisa berubah jadi manusia, dia bisa berubah jadi hewan, dia bisa berubah jadi rumput, dia bisa berubah jadi semut. Ya itu kan urusan dia. Seharusnya kan begitu jawabannya. Kalau ini Oten yang jawaban percaya yang diri. cerdas. Tetapi Iya, jawaban yang cerdas. tetapi sayangnya Oten ini tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sisi kemanusiaan itu adalah sisi yang memiliki banyak kelemahan, sehingga dia sadar bahwa Tuhan akan terancam kalau diiyakan bahwa Tuhan itu adalah seorang manusia. Mereka semua tahu itu, tetapi terlanjur karena mereka sudah mengimaninya. Jadi mau tidak mau mereka Jadi menghindar memang dari pertanyaan itu. Sangat benar, ada rumus Islam, tutuplah aib saudaramu. Inilah komplotan mereka, saling menutupi aib ini. Karena apa? Sejahat apapun mulut saudaranya, sebiadab apapun. Silakan Maulid Mandi ditanya. selalu Kalau ditutup, 10 detik akan selalu pertama dia nggak jawab, ini langsung tendang lagi nih pundaknya. Saya nggak peduli, saya juga akan hanguskan kok akun Silakan. ini bentar lagi, ya. Santai aja kita. Jadi kalau kamu hanya bergaya nendang-nendang orang, lah itu masih hal sederhana, bro. Akunmu gua hangusin gampang kok, ya. Jadi maksud saya begini, kamu tadi kan sudah menyimpulkan tentang ketuhanan saya. Pertanyaannya Saya adalah apakah tubuhnya Iya, Yesus yang itu adalah terguncang ini Tuhan? orang. Gitu ya. Ya, Kalau dia nggak jawab dulu ini, apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan?
Itu aja dulu. Oke, saya jawab ya, Sederhana dengar. kok. Kenapa saya percaya dan menyembah Yesus adalah Tuhan? Oke, sebentar ya, saya ambil dulu datanya biar nggak langsung apa. Bentar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Oh enggak. Pertanyaannya tadi ya, apakah tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan juga? Gitu ya. Tinggal Seharusnya jawab enggak. itu Abah. Itu Kalau Bang dikatakan bahwa tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan juga, di dalam tubuh itu ada kotoran. Apakah kotorannya Yesus juga itu Tuhan? Dia jawab juga sekalian itu, apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? Ya itu kan resikonya. Di dalam tubuh Yesus ada kotoran. Emangnya Yesus nggak pernah berak apa? Ya udah pastilah. Tadi pas band yang pertama dia ngakui tubuhnya Yesus adalah Tuhan. Gue pengen konfirmasi ini kepada satu ini gitu loh ya. Apakah Oke, udah Anda sependapat bisa dengan dilanjutkan. band Silakan, bahwa bro. tubuh Yesus adalah Tuhan? Silakan. Kenapa kami Kristen menuhankan Yesus menjadi Tuhan yang kalian anggap manusia? Makanya sebenarnya kalian bicara tentang kemanusiaan Yesus. Oke, jadi maka manusia dengan Yesus itu sama ketika posisinya di dunia. Tetapi kenapa Yesus kami sembah menjadi Tuhan? Karena di zaman penghakiman kelak yang menghakimi manusia adalah Yesus dengan sosok tubuh manusia yang mulia. Kita pasti sama-sama sepakat siapapun tidak mungkin mampu Stop. melihat Sang Maha Katanya Kuasa. 10 detik pertama nggak dijawab pertanyaan. Pertanyaannya apakah tubuhnya Jangan Yesus adalah berkata Tuhan? Itu bukan jawaban Iya, dari kita pertanyaan jawab, kita Bang. jawab. Bang, Udah, haleluya. nungging kamu, haleluya. Apa sebenarnya Nungging. dengan kalian ini? Itu Nungging. bukan pertanyaan. Itu ya, Itu jawaban monyet, dari monyet, pertanyaan yang kita anjing. tanyakan. Ada apa? Dia mengeluarkan kata-kata kotor dia. Memang kau anjing, kau Andi. Makanya kau dikeluarkan. Ya kan? Makanya, sedangkan saya saja tidak pernah bertanya kenapa kau sembah batu Mekah itu yang sekarang 49 juta modalnya supaya kau bisa. Nungging. Sini, nungging. Bang haleluya. Baik Allahumma baik. Banyak bicara kamu. Turunin. Kita mau tanya apa aja itu kan Izin ya, dia menyebut namaku ya. Izin dulu. Dia tadi menyebut namaku, dia mengatakan saya binatang. Begini ya teman-teman ya. Hanya satu pernah ada Tuhan yang dia tuhankan namanya Yesus di muka bumi ini. Pernah mengeluarkan kata-kata begitu, datanya ada di Bible. Kenapa seperti haleluya lancang mulutnya terbiasa menyebut kata binatang guguk itu? Karena Tuhannya pernah mengucapkan itu, ya wajar. Kita jangan marah. Artinya dia mengikuti congor Tuhannya pernah ngomong kayak gitu. Karena ada seorang wanita di luar daripada Israel datang untuk disembuhkan anaknya. Kata Yesus begini, tidak pantas remah-remah dan bla bla bla, nggak mau bacain gitu loh. Aku hanya endingnya saja aku hanya diutus kepada umat atau domba Israel. Jadi nggak mau mengobati orang yang di luar Israel. Bahkan dikatakan yang keluar dari mulutnya haleluya tadi itu. Jadi saya nggak marah dibilang kayak gitu. Kenapa ya? Memang congor Tuhannya juga pernah ngomong kayak gitu loh. Kedua adalah ya orang yang mengeluarkan kata beginian artinya memang dia tidak lagi dilarang makan itu bersama bab satu itu. Boleh-boleh saja, jangan marah. Karena pengalamannya dia bagi di sini gitu loh. Jadi orang yang ngomong kayak gitu isi kepalanya memang udah ada kayak gitu loh. Pertanyaannya sangat sederhana tuh tadi Bang Leplos, bahwa ya kalau pas Ben kan udah ngakui tadi bahwa tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Nah ini dia nggak mau jawab, langsung kemana-mana gitu. Itu sih dari saya. Jadi teman-teman kalau ada orang mengeluarkan kata-kata binatang jangan marah, karena memang pantas mengucapkan kayak begitu. Artinya dia mengajarkan apa yang dia ketahui, apa yang pernah diajarkan oleh Tuhannya. Kayak gitu kira-kira dari saya. Thank you. Meneladani Bang Andi ya. Betul. Data lo kita pakai. Sebenarnya kata-kata orang itu apa ya, menunjukkan kualitas dirinya sendiri Bang Handi gitu. Iya, Jadi, nggak apa-apa. Kalau kita- mau, kalau masih mau mencoba nggak apa-apa kan. Gagal, Anda Anda kurang beruntung, coba lagi. Ya, ingat aturannya adalah 10 detik Anda tidak menjawab atau tidak menyentuh jawaban, maka Anda harus bersedia bokong Anda ditendang. Begitu. Ya, sampai Anda tersungkur.
gitu. Tapi udah berapa Kami mau kali, mencari, Bang? kami mau mendapati jawaban, bukan mau mendengar rengekan. Seperti Anda membaca rengekan Tuhan di Bible. Tuhan sangat suka Halo. Halo? dengan Lanjut, Putus-putus Bang. Bang Neflos. merengek, ceng. Nah, Anda sangat kencing gitu. Yang Putus ya? jelas putus-putus Bang. Yang Ya. jelas tadi temannya yang pertama pas Ben mengatakan Lagi haleluya. 10 detik per tidak jawab Anda bohong kamu. Sebenarnya pertanyaannya sederhana kok buat Bang Haleluya. Tinggal jawab apakah tubuh Yesus itu Tuhan atau tidak, kan cuma itu doang kok. Tapi jawabannya bukan itu, bukan yang kita tanyakan, malah melenceng kemana-mana gitu. betul Bu. Kita mau cross check. Tadi kan pas PS Ben itu kan udah mengakui tubuhnya Yesus adalah Tuhan. Apakah jawaban Kristen seragam apa enggak? Itu aja sih. Kan gitu. Kalau dia Nah, mengatakan iya. Tuhan, ya udah berarti semua seragam. PS Ben sama haleluya, tubuh Yesus adalah Tuhan. Kalau dia mengatakan tidak, berarti ada dua pendapat sesama Kristen. Mudah toh, sederhana kok. Dia Jangankan sesama kemana-mana. Kristen mualim. Jangankan sesama Kristen, antara isi Alkitab dengan isi kepala mereka saja pukul-pukulan. Pukul-pukulan, bacok-bacokan. Iya. Isi Alkitab dengan isi kepala mereka pukul-pukulan kok. Itu loh yang saya tanyakan tadi Bang Neflos. Kenapa sih Iya. kok di Alkitab seperti ini, tapi justru mereka itu malah anti sola scriptura gitu loh, menafsirkan sendiri. Karena mereka titik tahu untuk mempertahankan kedudukan Yesus agar Yesus itu menjadi agung, menjadi maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, itu berat. Mereka kewalahan mempertahankan itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata bahwa dia hanya seorang utusan. Dan itu yang membuat mereka kewalahan untuk membangun satu narasi dan diperkuat bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu. Mereka menghindari sisi kemanusiaan Yesus sebenarnya. Itu yang paling mereka takuti. Sisi kemanusiaan Yesus itu yang paling mereka tidak harapkan sebenarnya. Justru kalau Iya, tidak karena mereka diharapkan, sudah- kalau justru itu yang tidak diharapkan, itu yang kami kejar. Kenapa? Kita harus mengembalikan apa porsi dan siapa anak Bunda Maria ini. Sebagaimana pernyataan anak Bunda Maria Yesus Amasia waktu hidup, dia tidak pernah mengklaim dirinya aku ini Tuhan. Selalu dia memberikan contoh bahwa aku ini utusan gitu ya. Datanya berjubel di Bible gitu loh. Itulah yang kita mau kembalikan. Kita ini mengembalikan nama baik anaknya Bunda Maria, namanya Yesus Amasia. Jangan kamu tiban Pak. dia dengan arahan-arahan dari barat bahwa Yesus ini adalah setara dengan Sang Pencipta. Ini yang kita mau edukasi gitu loh. Tapi sayangnya adalah kami diabaikan dalam membela Yesus Amasia sebagaimana dia seorang utusan. Itu loh maksudnya. Lanjut, Bu. Iya, tapi sebenarnya Harusnya gini loh, ya saudara-saudara ya, sebenarnya dalam hati mereka itu baca kitabnya sendiri udah ragu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mungkin karena sudah terlanjur meyakini dan juga terlanjur mengakui kalau